Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sahibit taji wal mi'raj wal burak wal alam دافئ البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Yang saya muliakan para kiai, para ulama, para asatid, wabil khusus akhina fillah Gus Baidai Karim, yang saya hormati dan saya muliakan jajaran takmir Masjid An-Ni'mah, yang saya hormati Bapak Lurah Desa Jemunduh, yang saya hormati Jamaah Hadrah Ahbabul Mustafa, yang saya hormati, saya cintai, hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid Ahbabul Mustafa, Ahbabul Rasul, dan segenap warga masyarakat Dusun Sambi Kerep yang saya hormati. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena panjenengan semua ditakdir oleh Allah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Panjenengan semua ditakdir oleh Allah bisa memperingati kelahiran manusia yang mulia Habibina Muhammad. Tidak semua hamba Allah itu bisa memperingati kelahiran Nabi Muhammad kalau di dalam hatinya tidak ada mahabbah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak mungkin kita akan hadir di tempat ini. Alhamdulillah, panjenengan semua ditakdir oleh Allah bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati kelahiran manusia yang suci dan sempurna Habibina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ij'alu yawma miladi 'indakum wa sallu wa sallimu fihi alayya tanalu syafaati yaumal qiyamah. Jadikan, kata Rasulullah, jadikan hari kelahiranku sebagai hari raya kalian.
Perbanyaklah bersolawat dan mengucapkan salam kepadaku pada hari kelahiranku. Tanalu syafaati yaumal qiyamah. Engkau pasti akan mendapat syafaatku di hari kiamat nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari sebelum saya lanjutkan mauidhah ini, mari kita niatkan di dalam hati kita. Ya, kita niatkan di dalam hati kita bahwa segala yang kita keluarkan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, baik itu tenaga, harta, waktu, yang telah kita keluarkan demi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita niatkan di dalam hati kita, termasuk pembacaan Maulid dan salawat Nabi yang telah tadi kita baca. Mari kita hadiahkan untuk ahli kubur kita, terutama kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, semua yang kami lakukan ya Allah, salawat yang kami baca ya Allah, kegembiraan kami dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad ya Allah, aku hadiahkan ya Allah, kami hadiahkan ya Allah untuk kedua orang tua kami, khususnya yang sudah meninggal dunia ya Allah. Mudah-mudahan kedua orang tua kami diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul abrar yaumal qiyamah rajulun barra walidayhi ba'da mautihima. Bakal jadi pemimpin nanti di hari kiamat, akan menjadi pemimpin orang-orang mulia di hari kiamat, yaitu orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia itu bakti yang paling istimewa. Sebab tidak mungkin seorang anak bisa membalas jasa orang tua di waktu hidup orang tua. Tidak bisa para hadirin. Karena itu Allah perintahkan tetap wajib kita berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, murid kesayangan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, mani'tana bi amwatihi bidzikri wal qiraah wa ihda'is sadaqah yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi mani'tana bih. Barang siapa yang ingat kepada ahli kuburnya, terutama kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, perhatian kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, peduli kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, bidzikir
dengan selalu menghadiahkan bacaan zikir. Menghadiahkan bacaan salawat kepada ahli kubur kita, terutama kedua orang tua kita yang meninggal dunia. Habis salat kita bacakan tahlil, dihadiahkan untuk orang tua kita yang meninggal dunia. Kita baca salawat. Sebelum baca salawat, niatkan di dalam hati kita, ya Allah, salawat yang aku baca ini, ya Allah, aku hadiahkan untuk orang tuaku yang meninggal dunia. Ini yang disebut anak yang berbakti sama orang tua. Wal qiraah, selalu kita menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk kedua orang tua kita. Kalau kita malam, biasanya malam Jumat kita baca Yasin, ya. Sebelum kita baca Yasin, niatkan terlebih dahulu, ya Allah, bacaan Yasin yang akan aku baca ini, ya Allah, aku hadiahkan, ya Allah, untuk orang tuaku yang sudah meninggal dunia, untuk ayahku, untuk ibuku, ya Allah. Al-Fatihah wa Yasin. Wa ihda'is sadaqah, kirimi sedekah orang tua kita yang sudah meninggal. Sedekah yang kita keluarkan khususnya untuk peringatan Maulid ini, sedekah yang kita keluarkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad, niatkan di dalam hati kita, ini sebagai hadiah, ya Allah, untuk orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Sungguh bergembira orang tuanya di dalam kubur karena dihadiahi sedekah oleh anak cucunya. Kalau ini yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ingat kepada ahli kubur kita, terutama orang tua kita, selalu mengirimi bacaan zikir, menghadiahkan bacaan Al-Quran, bacaan salawat, sedekah yang kita keluarkan, kita hadiahkan untuk ahli kubur kita. Kata Habib Ahmad, jangan khawatir. Jangan khawatir kalau kita meninggal dunia nanti. Jangan khawatir kalau kita meninggal dunia nanti. Pasti kita juga akan diingat oleh anak keturunan kita. Pasti anak-anak kita akan peduli kepada kita karena kita peduli kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Tapi ingat, kalau di waktu hidup kita lupa kepada ahli kubur kita, terutama orang tua kita, kita menyesal nanti kalau meninggal dunia. Pasti akan dilupakan juga oleh anak-anak kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin di tempat yang mulia ini tempat paling mustajab. Segala doa-doa kita akan diijabah oleh Allah di majlis yang mulia ini. Kenapa? Karena Allah melihat kekasihnya Habibina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salullah bijahi fa inna jahi indallahi azim. Berdoalah kalian kepada Allah
Mintalah kalian kepada Allah bijahi, dengan melalui diriku, kata Nabi Muhammad, dengan melalui kemuliaanku. Fa inna jahi 'indallahi 'azim, karena aku, kata Nabi Muhammad, itu di sisi Allah sangatlah agung. Karena itu para hadirin, jangan lupa di majlis seperti ini kita berdoa kepada Allah. Apa yang mau kita minta, minta kepada Allah. Insya Allah akan diijabah oleh Allah bi barakati Habibina Muhammad. Satu contoh para hadirin. Kita tahu kitab Burdah. Burdah tahu ya? Tahu. Ya Rabbi bil Mustafa yang mengarang kitab Burdah ini itu bernama Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Busiri. Syekh Al-Busiri, Syekh Abdurrahman ya, Syekh Muhammad Al-Busiri, Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Ini yang mengarang kitab Burdah yang kita baca barusan. Asy-Syaikh Muhammad Al-Busiri itu tidak ucuk-ucuk langsung ngarang kitab Burdah, tidak para hadirin. Ya, ada sebabnya. Kenapa Syekh Muhammad Al-Busiri mengarang kitab Burdah? Kenapa? Ini sebabnya. Asy-Syaikh Muhammad Al-Busiri itu mendapat ujian dari Allah, diuji oleh Allah berupa penyakit yang disebut, yang dikenal dengan nama penyakit Falij. Jadi Syekh Muhammad Al-Busiri sebelum mengarang kitab Burdah dia kena penyakit. Penyakitnya tidak tanggung-tanggung. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak bisa bergerak. Kalau sekarang stroke ya, tapi yang kanan tidak bergerak, yang kiri masih bisa bergerak. Ya, yang kiri tidak bergerak, yang kanan masih bisa bergerak. Tapi Syekh Muhammad Al-Busiri tidak, seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Syekh Muhammad Al-Busiri hanya tertidur di tempat tidur, hanya bisa melihat, hanya bisa mengedipkan matanya, tapi tidak bisa bergerak tubuhnya. Syekh Muhammad Al-Busiri berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya oleh Allah, agar diangkat penyakitnya oleh Allah. Tapi doa dari Syekh Muhammad Al-Busiri belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Syekh Muhammad Al-Busiri merenung, kenapa doa-doaku belum diijabah oleh Allah. Akhirnya Syekh Muhammad Al-Busiri mendapat petunjuk, mendapat ilham. Apabila seluruh pintu-pintu terkabulnya doa sudah tertutup, pintu-pintu ijabah sudah tertutup, tidak mungkin satu pintu ini akan ditutup oleh Allah sampai hari kiamat, yaitu babullah Habibina Muhammad, yaitu pintunya Allah, yakni Habibina Muhammad. Akhirnya Syekh Muhammad Al-Busiri bangun dari tidurnya, kemudian dia berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa kepada Allah,
Syekh Muhammad Al-Busiri bersolawat terlebih dahulu kepada Habibina Muhammad. Minta kepada Allah agar penyakitnya disembuhkan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut terlebih dahulu nama Nabi Muhammad di hadapan Allah. Apa yang terjadi para hadirin? Akhirnya Syekh Muhammad Al-Busiri setelah berdoa dia tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat tertidur, di dalam mimpinya Syekh Muhammad Al-Busiri diselimuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bangun dari tidurnya, Syekh Muhammad Al-Busiri sembuh total penyakitnya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembuh penyakitnya. Akhirnya menangis Syekh Muhammad Al-Busiri. Menangis, hadiah apa yang paling pantas yang akan aku hadiahkan kepada Nabi Muhammad? Balasan apa yang akan aku berikan kepada kekasihku Habibina Muhammad? Dengan berkat Nabi Muhammad, Allah sembuhkan penyakitku, kata Syekh Muhammad Al-Busiri. Akhirnya Syekh Muhammad Al-Busiri mendapat petunjuk, tidak ada balasan yang paling pantas yang akan aku berikan kepada Nabi Muhammad kecuali mulai saat ini aku akan memuji-muji dan memuliakan Nabi Muhammad di dalam qasidah-qasidahku. Itulah yang disebut kitab Burdah. Dari awal sampai akhir isinya hanya puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, setiap doa kita berdoa kepada Allah, kalau didahului dengan tawassul salawat kepada Nabi Muhammad, akan diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama memberikan petunjuk kepada kita apabila kita berdoa kepada Allah, hendaklah diawali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad dan diakhiri dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Karena nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nikmat yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad. Karena itu, dalam peringatan Maulid malam hari ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini, yaitu lahirnya manusia yang sempurna Habibina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kita, hati kita bersyukur, lisan kita bersyukur, anggota badan kita ikut bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan an-ni'matu, ini sama dengan masjid, nama masjid kita ini an-ni'mah, ya. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat ya, kalau disyukuri maka nikmat itu akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat kalau dikufuri, tidak disyukuri, farrat, nikmat itu akan lari dari kita. Diberi sehat oleh Allah, tapi kita selalu bersyukur,
akan dijaga sehat kita oleh Allah. Tapi sebaliknya sudah diberi sehat, gak pernah bersyukur kepada Allah, farrat, sehat yang kita dapat akan lari dari kita. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid yang mulia ini, kita semua yang hadir dijadikan abdan syakura, hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadhihi al-ummah khassaha Allah bi khususiyatin wa syarrafaha bi syarafi asyrafil bariyat. Umat Islam ini, panjenengan semua ini, kita semua ini yang hadir, khassahallah, diistimewakan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah, melebihi umat-umat yang lain. Kita ini umat Islam diistimewakan oleh Allah melebihi umat-umat yang lain. Wa syarrafaha, dan dimuliakan oleh Allah melebihi umat-umat yang lain. Jadi kita ini mulia di hadapan Allah lebih dari umat-umat yang lain. Apa sebabnya? Kenapa kita istimewa di hadapan Allah? Diistimewakan oleh Allah melebihi umat yang lain. Apa sebabnya? Sebabnya cuma satu, para hadirin, bisyarafi asyrafil bariyat, karena kemuliaannya Habibina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita ini mulia di hadapan Allah karena Nabi Muhammad. Istimewa di hadapan Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama, wala in madahtu Muhammadan biqasidati falaqad mudihat qasidati bi Muhammadin. Tulisan saja atau kitab saja yang isinya puji-pujian kepada Nabi Muhammad, kitab itu akan menjadi mulia di hadapan Allah, akan dimuliakan oleh kita. Kenapa? Karena isinya adalah puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Begitu juga kita ini yang hadir, yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, lisan kita yang selalu memuji Nabi Muhammad, kita akan menjadi mulia di hadapan Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh para hadirin, satu contoh, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, ya, seorang nabi, seorang rasul. Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul. Satu ketika Nabi Musa diminta oleh Allah untuk naik ke atas bukit yang disebut Bukit Tursina. Disuruh naik ke atas gunung oleh Allah yang dinamakan Gunung Tursina. Begitu Nabi Musa sudah di atas gunung, sudah di atas Bukit Tursina, di atas bukit, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa ini mendapat julukan Kalimullah, bisa berbicara langsung dengan Allah. Itu keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Begitu Nabi Musa sudah ada di atas gunung, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan Nabi Musa? Ya Allah, siapakah ya Allah hamba-hambamu ya Allah, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat ya Allah? Siapa hambamu ya Allah yang paling engkau cintai dan paling engkau muliakan ya Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam
Ya Musa, hambaku, kata Allah, yang paling aku cintai dan paling aku muliakan sejak Nabi Adam sampai hari kiamat adalah kekasihku Habibina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, hadirat rahimakumullah, mendengar jawaban Allah ini, apa reaksi Nabi Musa alaihissalam? Mendengar jawaban Allah ini, apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam? Langsung Nabi Musa sujud kepada Allah. Langsung Nabi Musa bersujud kepada Allah sambil berdoa kepada Allah, sambil memohon kepada Allah, Ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku ini ya Allah sebagai umatnya Habibina Muhammad. Hadirin, Nabi Musa sudah menjadi nabi, sudah menjadi rasul. Dia berdoa kepada Allah, minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita semua sudah ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini nikmat yang paling agung para hadirin. Setelah itu Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah. Bertanya lagi Nabi Musa kepada Allah, Ya Allah, kalau di masaku ini ya Allah, kalau di zamanku ini ya Allah, bukan mulai Nabi Adam ya Allah, di zamanku ya Allah, di masaku ini ya Allah, siapa hamba-hambamu yang paling engkau cintai dan paling engkau muliakan ya Allah? Dijawab oleh Allah, Ya Musa, hambaku di zamanmu ini yang paling aku cintai dan paling aku muliakan adalah engkau wahai Musa. Engkau wahai Musa, dengan seorang pemuda yang tinggal di lereng Bukit Tursina. Kamu wahai Musa dan seorang pemuda yang tinggal di dekat Gunung Tursina ini. Tapi ingat engkau wahai Musa, aku cinta dan aku muliakan dirimu bibarkati Habibina Muhammad. Karena kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa hadirin? Nabi Musa mulia di hadapan Allah itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penasaran Nabi Musa. Nabi Musa penasaran. Kok masih ada orang lain yang dicintai oleh Allah disamakan dengan diriku? Ada seorang pemuda yang cintanya Allah kepadanya sama dengan diriku yang tinggal di dekat Gunung Tursina. Penasaran Nabi Musa, akhirnya dicari oleh Nabi Musa. Siapa anak muda itu? Siapa pemuda yang dicintai oleh Allah sama dengan cintanya kepadaku Allah? Dicari oleh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa melihat ada gubuk kecil, ada rumah kecil di lereng Bukit Tursina, di dekat Bukit Tursina. Kata Nabi Musa, mungkin penghuni rumah kecil ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diketok rumah kecil ini oleh Nabi Musa. Tiba-tiba apa yang terjadi? Keluarlah seorang pemuda. Dari gubuk kecil ini keluar seorang pemuda. Tapi pemuda ini dalam keadaan menggendong seekor babi. Di tangan kanannya dia memegang sepotong roti. Babi yang digendong oleh anak muda ini sambil disuapi roti sama anak muda ini.
Babinya sambil disuapi roti sama anak muda ini. Kata Nabi Musa, aduh salah alamat. Salah alamat aku ini. Kemudian sudah dipersilahkan duduk. Akhirnya Nabi Musa duduk. Anak muda yang menggendong babi tadi kemudian masuk lagi ke dalam rumahnya. Keluar lagi dari dalam rumahnya. Dia menggendong babi yang berbeda dengan babi yang pertama. Babi yang kedua yang digendong oleh anak muda tadi berbeda dengan babi yang pertama. Di tangan kanannya dia memegang segelas susu. Babi yang digendongnya sambil dikasih minum susu sama anak muda ini. Akhirnya sudah tidak tahan. Nabi Musa bertanya kepada pemuda ini, "Ya fulan, aku akan bertanya kepadamu. Apa agamamu ini?" "Apa agamamu?" kata Nabi Musa. Dijawab oleh anak muda tadi, "Agamaku adalah aku percaya kepada Nabi Musa sebagai nabi dan rasul." Dan aku percaya kepada kitab Taurat yang Allah turunkan kepada nabiku Nabi Musa alaihissalam. Mendengar jawaban anak muda ini, Nabi Musa menjawab, "Ya fulan, ketahuilah aku adalah nabimu Musa alaihissalam. Kalau engkau percaya kepadaku sebagai nabi dan rasul, percaya kepada kitab Taurat yang Allah turunkan kepadamu. Di dalam kitab Taurat, babi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babi itu haram di dalam kitab Taurat. Kalau engkau percaya kepada kitab Taurat, percaya kepada aku sebagai nabi dan rasulmu, kenapa engkau menggendong babi? Kenapa engkau menggendong babi? Malah dikasih makan roti babi itu olehmu. Babi yang kedua dikasih minum susu olehmu." Hadirin, apa jawab anak muda ini? "Ya Nabi Allah Musa, aku percaya kepadamu sebagai seorang nabi dan rasulku. Dan aku percaya kepada kitab Taurat yang Allah turunkan kepadamu. Ketahuilah wahai Nabi Allah Musa, ketahuilah wahai Nabi Allah Musa, ayahku dan ibuku, mereka dua-duanya orang yang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahku adalah pendosa, selalu berbuat dosa besar kepada Allah. Ibuku juga selalu berbuat dosa besar. Saking besarnya dosa kedua orang tuaku, ya Nabi Allah Musa, Allah kutuk kedua orang tuaku menjadi babi. Ketahuilah wahai Nabi Allah Musa, babi yang pertama yang aku gendong, aku kasih roti itu adalah ibuku, wahai Nabi Allah Musa. Babi yang kedua itu adalah ayahku. Walaupun kedua orang tuaku, ayah dan ibuku sudah menjadi babi, tetap akan aku hormat dan akan aku muliakan, wahai Nabi Musa. Andaikan perbuatanku ini dosa dan mendapat balasan dari Allah, aku terima dosa dan balasan Allah ini demi memuliakan kedua orang tuaku ini, wahai Nabi Allah Musa. Mendengar jawaban anak muda ini, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, sungguh luar biasa. Tidak keliru engkau ya Allah
memuliakan anak muda ini disamakan dengan diriku, karena anak ini termasuk orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Dari peringatan Maulid yang mulia ini, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas lahirnya manusia yang agung Habibina Muhammad, syukur kita tanpa diikuti dengan syukur kepada kedua orang tua kita, bakti kepada kedua orang tua kita, percuma syukur kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu dzunub yuakhirullah ila ma syaa yaumil qiyamah. Semua dosa, kata Rasulullah, semua dosa, dosa apa saja, semua dosa, kata Nabi Muhammad, yuakhirullah ila ma syaa yaumil qiyamah. Nanti balasan Allah pada hari kiamat, akan dibalas oleh Allah di hari kiamat, akan dihisab di hari kiamat, akan dibalas di hari kiamat, illa, kecuali, kata Rasulullah, illa uququl walidain, dosa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yu'ajjiluhu fil hayat wa ba'dal mamat, tidak nunggu di akhirat nanti balasan Allah, akan dicepatkan balasan Allah di masa hidup orang yang durhaka itu, wa ba'dal mamat, dan setelah meninggal dunia. Hati-hati para hadirin, selagi orang tua kita masih ada, muliakan orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah lanjut usianya, mudahkan jalan hidup kedua orang tua kita, maka akan dimudahkan jalan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempersulit jalan hidup orang tua kita, pasti jalan hidup kita akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, pasti anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, pasti anak-anak kita akan menjadi anak yang durhaka kepada kita. Karena itu para hadirin, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Thalathun la yanfa'u ma'ahunna amal." 3 perkara yang membuat ditolak, tidak diterima seluruh amal ibadah kita karena 3 perkara ini. Yang pertama, al-isyraku billah. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, syirik kepada Allah, percuma amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, yang akan menolak amal ibadah kita adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita sholat berjamaah di masjid 5 waktu, berangkat haji tiap tahun, tapi kita durhaka kepada kedua orang tua kita, tidak akan diterima doa kita, amal ibadah kita oleh Allah. Karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari jadikan orang tua kita sebagai orang azimah bagi kita. Muliakan kedua orang tua kita, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampangkan jalan hidup orang tua, akan digampangkan jalan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Yang terakhir, kita hidup di dunia ini, jangan beranggapan bahwa segala apa yang kita lakukan itu tergantung kepada diri kita. Tidak.
Ya, nahnu nurid wa antum turidun, wallahu fa'alun lima yurid. Kita punya rencana. Kita sebagai manusia punya rencana. Panjenengan semua punya rencana, tapi jangan lupa wallahu fa'alun lima yurid. Allah juga punya rencana untuk kita. Dan rencana Allah itu yang pasti. Rencana Allah yang pasti. Karena itu setiap amal yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang kita lakukan, jangan lupa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilqilha fatawakkal. Bekerjalah, berusahalah, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin di dalam hati kita bahwa pertolongan Allah adalah pertolongan yang mutlak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'tum fil amril 'azim faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil." Ya. Ini sebagai oleh-oleh kita ya. Dalam peringatan Maulid ini, coba ini yang terakhir ini perhatikan betul. Ini buat pegangan bagi kita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'tum fil amril 'azim faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil." Barang siapa yang menghadapi masalah yang ruwet, ya, semua orang punya masalah kan? Masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah ekonomi, banyak masalah. Ya, kata Rasulullah, kalau kita punya masalah yang berat, faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Perbanyaklah kita berzikir, mengucapkan kalimat hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya ya, Allah sebagai sebaik-baik penolong dan pelindung. Setelah kita ikhtiar berusaha untuk mengatasi ekonomi, ya, jangan lupa ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Supaya apa? Supaya Allah juga turun tangan ikut membantu, menolong kita. Hasbunallah kata Rasulullah, yang pertama kali mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Dulu kata Rasulullah, di saat Nabi Ibrahim akan dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud, ya, mau dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud. Api yang dipersiapkan oleh Raja Namrud untuk membakar Nabi Allah Ibrahim bukan api kecil, tapi api besarnya seperti alun-alun, membara luar biasa api itu, sehingga Nabi Ibrahim tidak diletakkan di samping api tinggal jugrakno, tidak. Saking besarnya api ini, Nabi Ibrahim ditaruh di tempat yang jauh, diikat di Al-Manjanik. Al-Manjanik itu petat, enggak Madurana, ketepil, tapi ketepil yang besar, ya, ditarik oleh orang 10. Kalau ketepil kecil kan cukup tangan ini ketepil besar, diikat Nabi Ibrahim di ketepil besar sehingga nanti ditarik. Begitu ditarik, dia akan terlempar, terbang ke udara. Sudah diperkirakan jatuhnya akan persis di tengah-tengah bara api.
Apa yang terjadi? Di saat Nabi Allah Ibrahim sudah diikat di Al-Manjanik, di ketepil itu, sebelum ditarik, datang malaikat kepada Nabi Allah Ibrahim. Malaikat ini tugasnya mengatur angin. Malaikat yang bertugas mengatur angin. Kemudian malaikat ini mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ya Nabi Allah Ibrahim, apa perlu wahai Nabi Ibrahim, api yang besar yang membara itu akan aku terbangkan ke udara, biar dibawa oleh angin." Malaikat menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim, akan menerbangkan bara api yang besar ke udara biar dibawa angin, sehingga tidak bisa membakar dirimu wahai Nabi Allah Ibrahim. Mendengar malaikat yang menawarkan pertolongan ini, apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal, cukup bagiku Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. Artinya apa? Enggak butuh pertolongan malaikat Nabi Ibrahim. Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. Enggak jadi diterbangkan bara api itu. Datang lagi malaikat yang bertugas mengatur air, menawarkan kepada Nabi Ibrahim, "Ya Nabi Allah Ibrahim, apa perlu api unggun yang besar akan aku padamkan dengan air, akan diturunkan hujan sehingga api itu tidak akan membakar dirimu wahai Nabi Allah Ibrahim." Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. Inilah keimanan Nabi Allah Ibrahim. Inilah keyakinan Nabi Allah Ibrahim, bahwa pertolongan dan perlindungan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dilempar enggak Nabi Ibrahim oleh Namrud? Ditarik enggak ketepilnya itu? Ditarik. Ketepil yang besar ditarik, terbang Nabi Ibrahim. Tapi begitu Nabi Ibrahim di udara, sebelum jatuh ke dalam bara api, Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam. Allah perintahkan malaikat Jibril, "Ya Jibril, tangkap kekasihku Nabi Allah Ibrahim di udara. Jangan sampai beleset dan jangan sampai jatuh. Kalau engkau lepas tidak bisa menangkap Nabi Ibrahim di udara, aku coret engkau dari daftar malaikatku." Jadi perintah Allah kepada malaikat Jibril diikuti dengan ancaman. Sehingga suatu waktu pernah malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ya Jibril, engkau melaksanakan perintah Allah ini enggak pernah capek tak? Enggak pernah capek tak melaksanakan perintah Allah?" Apa jawab Jibril? "Pernah ya Rasulullah. Pernah ya Rasulullah, karena di saat aku diperintah oleh Allah menangkap Nabi Ibrahim di udara, karena perintah Allah diikuti dengan ancaman kepadaku ya Allah, ya Rasulullah. Itu yang membuat aku gemetar ya Allah, ya Rasulullah, ketakutan ya Rasulullah." Akhirnya ditangkap malaikat Nabi Allah Ibrahim di udara oleh malaikat Jibril, dipeluk, diselamatkan di udara oleh malaikat Jibril. Di saat Nabi Ibrahim ada dalam pelukan malaikat Jibril, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, "Ya Nabi Allah Ibrahim, engkau sekarang sudah ada dalam pelukanku. Apa yang kau butuhkan dariku sekarang ini wahai Nabi Allah Ibrahim?" Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? "Ya Jibril,
kepadamu aku tidak butuh pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. Apa yang terjadi para hadirin? Begitu kuatnya iman Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Begitu yakinnya bahwa pertolongan dan perlindungan itu datangnya dari Allah. Saya mau tanya, jatuh hendak Nabi Ibrahim? Begitu malaikat Jibril mendengar jawaban Nabi Allah Ibrahim, kepadamu aku tidak butuh pertolongan, hasbunallah wa ni'mal wakil, dilepas. Nabi Allah Ibrahim dilepas oleh malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Ibrahim jatuh ke dalam api. Tapi apa yang terjadi sebelum jatuh? Sebelum jatuh, Allah turun tangan. Allah menunjukkan kuasanya. Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah turun tangan. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Allah sumpah api itu, ya api, wahai api, jadilah engkau dingin, dan memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Jatuh Nabi Ibrahim ke dalam api, tapi jatuhnya penuh kenikmatan, memberi keselamatan. Indah nikmat jatuhnya Nabi Ibrahim karena Allah sudah yang menyumpahi api. Begitulah para hadirin, kalau sudah Allah yang turun tangan, tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Karena itu mari dalam setiap ikhtiar dan usaha kita, pekerjaan kita, jangan lupa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilqilha fatawakkal. Perbanyaklah kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Sayyidana ya Ahmad, ya Sayyidana ya Muhammad, ya Sayyidana ya Abul Qasim, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sadatina awliya illahi minas salihin, wa ya Sadatina ala ba'alawi, inna natawassalu bikum ila Rabbina ay yaghfira lana wa yarhamana wa yutahhir qulubana waqdi hajatana ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah, hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Ya Rabbas sama nadrah ilayna sari'ah tubrad ridhama wa rahmatullahi wasi'ah. Ya Rabb Makkah was Safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'ah li du'ana. Allahumma yassir lana li ziyarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziyarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihat. Mudah-mudahan dijadikan anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah bi barakati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh ahli kubur kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang mulia bersama kekasihnya habibina Muhammad. Mudah-mudahan tidak meninggalkan majlis yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barangkali di antara kita ada yang sakit, keluarga kita ada yang sakit, berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad malam hari ini, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah.
disembuhkan penyakitnya oleh Allah bibarakati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebutkan hajat-hajat kita di dalam hati kita. Mudah-mudahan segala kesulitan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut di dalam hati kita. Ya Fattah iftah, Ya Muyassir yassir, Ya Musahhil sahhil, sahhil alaina bil khairi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadrati sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tim Ahbabur Rasul, monggo untuk mengiringi langkah beliau menuju tempat ramah tamah tim Ahbabur Rasul dengan tembang-tembang yang sekarang lagi populer, solawat-solawat yang tengah digandrungi oleh para muslimin muslimat untuk kembali berada di atas panggung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian tadi mutiara cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disarikan oleh beliau Al-Habib Thaha bin Umar Al-Muhdhar dari Lawang. Semoga apapun yang telah kita terima, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengukir di dalam hati sanubari kita, kemudian bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya mewakili segenap panitia beserta jajaran takmir Masjid An-Nikmah Sambi Kerep Desa Jemundo mengucapkan terima kasih atas rawuh panjenengan semuanya serta mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai tambahan informasi untuk majelis safari Maulid Nabi yang ke-25 insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 4 bulan Oktober 2025 masih bersama tim Ahbabur Rasul di Balai Desa Trosobo bersama Muslimat NU Ranting Trosobo. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada tim Ahbabur Rasul. Saya sebagai pengarah acara dari awal sampai akhir, jika terdapat kekeliruan, kekhilafan baik tingkah laku ataupun ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahbab Rasulillah خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. أحباب رسول خذوني وإياكم حج بيت الله وزور النبي معاكم. أحباب رسول الله خذوني وإياكم حج
قد لاها نور الزين وضاع أيناكم يا عشاق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور الزين وضاع عيناكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم نحج بيت الله زور النبي معكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم حج بيت الله وزور النبي معكم الله عليك الله طواف يا مخلا سبحان هل لكم برحمة المحدى الله عليك الله طواف يا مخلا سبحان هل لكم برحمة المحدى رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معكم أحباب رسول الله